Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menunggu kelanjutan kisah tentang bagaimana para bankir menguasai perekonomian dunia. Sebelum saya melanjutkannya, di video kali ini teman-teman, saya ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetapi sebenarnya di video kali ini teman-teman, saya tidak punya maksud untuk menyudutkan seseorang ataupun mendiskreditkan sekelompok orang teman-teman. Karena di video kali ini apa yang saya sampaikan itu murni hasil riset dan hasil apa yang saya bacakan di buku. Nah, buku itu teman-teman pernah saya sampaikan di part satunya. Judul bukunya ada di sini teman-teman. Kalian bisa temukan kembali di perpustakaan daerah ataupun di jual beli online teman-teman. Itu bisa kalian temukan. Next selanjutnya. Sistem perekonomian di dunia saat ini teman-teman itu cenderung ke kapitalis. Apa itu sistem perekonomian ke arah yang kapitalis? Sederhananya begini teman-teman. Siapa yang memiliki banyak uang, yang memiliki banyak modal, dia akan menjadi pemenangnya. Bahkan dia bisa mengintervensi sebuah sistem pemerintahan teman-teman. Kalau begitu, sistem perekonomian seperti apa yang dianut oleh Indonesia? Apakah kapitalis juga? Saya menjawabnya ya. Tetapi tidak full kapitalis. Mengapa tidak full kapitalis? Karena di sini ada intervensi pemerintah untuk mengatur sistem keuangan dan perekonomian yang ada di wilayah kita, di negara Indonesia. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat ke tempat yang lebih jauh teman-teman. Hampir setiap negara pernah berutang ke IMF. IMF itu teman-teman International Monetary Fund. Di mana kalau teman-teman mengetahui IMF itu merupakan suborganisasi terkecil dari PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana sekarang ini apapun isu internasional di dunia ini, baik itu soal anak, soal pendidikan, kesehatan, perekonomian, perang, itu semuanya pasti pernah diintervensi oleh PBB. Jadi kita bisa melihat apabila suatu negara tidak mengikuti apa yang menjadi kesepakatan dalam PBB, negara itu akan mengalami kesusahannya sendiri teman-teman. Pertanyaannya, mengapa dunia bisa menganut sistem kapitalis? Sebenarnya sejarah ini cukup panjang teman-teman. Karena itu kami membuatnya ke dalam dua part teman-teman. Karena membutuhkan waktu untuk mencari kembali sumber-sumber dan data-data untuk menguatkan apa yang kami sampaikan ini teman-teman. Dan ketika kita ingin mempelajari seperti apa perekonomian dunia sehingga menganut sistem kapitalis seperti saat ini, itu kita harus melihat kembali sejarah-sejarah yang telah terjadi di dunia ini. Berawal dari bagaimana uang ditemukan, bagaimana sistem peredaran uang itu terjadi dalam masyarakat, bahkan sampai terjadinya pendirian bank-bank sentral yang ada di dunia. Kalau kita melihat sejarah berdirinya negara Amerika Serikat sampai seperti saat ini, sebenarnya dulu Amerika itu terdiri dari koloni-koloni. Kalau tidak salah ada 13 koloni yang mendiami Amerika. Sebenarnya koloni-koloni ini adalah orang-orang Inggris yang berhijrah ke Amerika teman-teman. Mereka ingin memperbaiki ekonomi mereka sehingga mereka melakukan hijrah ke Amerika. Karena pada saat itu di Amerika sudah mulai terjadinya gejolak dan konflik-konflik ke arah menuju peperangan teman-teman. Pada tahun 1775 muncullah perang revolusi di Amerika. Dikarenakan Parlemen Inggris mengeluarkan aturan Currency Act di tahun 1764. Di mana di peraturan ini Inggris melarang koloni Inggris Amerika yang ada di Amerika mengeluarkan mata uang sendiri. Semua pajak harus dibayarkan dalam bentuk koin emas dan perak. Sebenarnya teman-teman, sebelumnya para koloni yang berada di Amerika ini, yang awalnya berhijrah dari Inggris ke Amerika itu, mereka sebenarnya sudah sukses, sudah makmur. Kenapa? Karena ketika mereka awal sampai ke Amerika, mereka sudah bisa
mencetak uang sendiri yang disebut sebagai colonial script. Mereka menerbitkan mata uang ini sesuai dengan kebutuhan perdagangan dan perindustrian di Amerika itu, teman-teman. Mendengar berita ini, Parlemen Inggris, teman-teman, sangat marah. Sehingga mereka mengeluarkan aturan garansi X ini dan membuat terjadinya perang revolusi di Amerika pada tahun 1775. Ketika perang dimulai, para koloni ini sudah mulai kehabisan uang, teman-teman, karena mereka harus membayarkan pajak kepada pemerintahan Inggris. Dalam keadaan demikian, para koloni ini kemudian mencetak uang itu sendiri, teman-teman. Jadi pada awalnya, sebelum perang itu terjadi, pada awal perang terjadi, itu jumlah uang yang beredar di masyarakat di Amerika pada saat itu berjumlah 12 juta dolar. Dan ketika setelah selesainya perang, itu uang yang ada di Amerika menjadi 500 juta dolar. Sehingga mata uang yang diterbitkan mereka itu menjadi tidak ada nilainya. Pada tahun 1781, dalam kondisi peperangan, mereka mengalami kehabisan uang. Akhirnya, Kongres Amerika menyepakati untuk mendirikan sebuah bank sentral di Amerika. Dan mereka menunjukkan seorang, yakni Robert Morris. Ia adalah seorang kepala pengawas finansial untuk membuka sebuah bank swasta di Amerika. Dengan harapan bahwa bank ini akan membantu perekonomian di Amerika ketika terjadinya peperangan itu. Bank ini kemudian diberi nama Bank of North America dan diberikan izin kartel selama 4 tahun untuk mengelola dan menerbitkan uang. Tapi cara pengoperasiannya sama persis dengan Bank of England yang ada di Inggris. Seperti apa sistemnya? Itu pernah saya jelaskan di part 1-nya. Dan akhirnya Bank of North America ini sukses, teman-teman, berjalan lancar. Sehingga sekitar setahun kemudian perekonomiannya sudah mulai membaik. Namun Robert Morris yang ditunjukkan tadi, dia menggunakan keuntungan ini menjadikan keuntungan pribadinya. Dia untuk memperkaya dirinya sendiri, teman-teman. Sehingga izin kartel bank ini tidak diperpanjang kembali di Amerika. Pada tahun 1791, bank sentral kedua didirikan dengan nama First Bank of United States. Tapi sebenarnya bank ini tidak ada bedanya dengan Bank of North di Amerika. Dan ternyata bank ini didirikan atas dasar lobby-lobby antara Robert Morris dibantu dengan Alexander Hamilton dan Thomas Willing kepada pemerintah. Dan bank ini pun diberikan hak kartel selama 20 tahun untuk mengelola dan menerbitkan uang. Dan bank ini juga mengadakan monopoli uang di Amerika, di mana 80% sahamnya itu menjadi milik swasta. Sisa 20% itu baru menjadi milik pemerintah. Dan nama para pemegang saham ini tidak pernah dipublikasikan, teman-teman. Namun, para penulis buku ini, dia sangat yakin bahwa saham terbesar yang ada di dalam bank ini yaitu Mayer Amschel Rothschild. Ini dikarenakan pada awal Alexander Hamilton mengajukan pendirian bank ini kepada Kongres. Rothschild sempat berkata, "Permit my control of a nation, money and I care not who makes its law." Yang artinya, biarkan saya yang mengontrol uang sebuah negara, maka saya tidak peduli siapa yang menulis hukum di negara tersebut, undang-undang atau peraturan yang ada di negara tersebut. Kata-kata itu diucapkan langsung oleh Rothschild, teman-teman, ketika Alexander mengajukan izin pendirian bank sentral ini. Pada tahun 1798, Rothschild ini mengirim anaknya yang bernama Nathan Rothschild. Itu dia untuk mendirikan sebuah bank di Prancis. Sehingga pada tahun 1800, Bank of France, bank sentralnya Prancis, didirikan. Namun, Napoleon tidak mau meminjamkan uang di bank ini, teman-teman. Di tahun 1803, Napoleon mulai berperang untuk menaklukkan Eropa. Bank of England pun memberikan hutang kepada negara-negara sampai negara-negara terjebak hutang ke Bank of England, seperti Prusia, Austria, dan Rusia.
Tahun 1811, hak kartel dari First Bank of United States ini tidak diperpanjang. Tapi saat itu Nathan Rothschild mengancam Amerika bahwa kalau hak kartel bank ini tidak diperpanjang, maka Amerika akan mengalami kekacauan dan peperangan. Tapi saat itu karena Amerika dipimpin oleh seorang presiden bernama James Madison dan ia sangat membenci para bankir, maka ia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nathan Rothschild. Sehingga hak kartel bank ini tetap tidak diperpanjang. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 1812, terjadilah perang di Amerika. Ini sesuai janji Nathan Rothschild kepada James Madison. Namun sayangnya, Amerika kemudian memenangkan peperangan ini, sehingga Napoleon dibuang ke sebuah pulau di Italia. Pada tahun 1815, Napoleon berhasil kabur dari Italia dan kembali ke Eropa untuk memulai perang kembali. Nathan Rothschild kemudian mengirim orang kepercayaannya bernama Rothworth sebagai mata-mata, sehingga ia mendapatkan laporan hasil perang 1 kali 24 jam lebih cepat daripada orang-orang di pemerintahan. Akhirnya Nathan Rothschild ini kemudian menjual saham besar-besaran di London. Para pemegang saham mengira kalau Napoleon lah yang telah memenangkan peperangan. Akibatnya saham yang dijual secara besar-besaran, akhirnya terjadilah kekacauan di bursa saham. Karena kepanikan ini, para pemegang saham kemudian ikut menjual semua sahamnya, termasuk surat hutang dari pemerintahan Inggris. Akhirnya harga saham pun anjlok hanya dalam beberapa jam saja. Namun anehnya saham ini kemudian dibeli kembali oleh ayah dari Nathan Rothschild, yaitu Mayer Amschel Rothschild, tentunya dengan harga yang murah. Dan akhirnya surat hutang dan saham ini dikonversikan menjadi saham dari Bank of England. Dengan cara inilah Rothschild bisa menguasai Bank of England dan mengatur perekonomian di Inggris. Pada tahun 1816, bank sentral kembali didirikan di Amerika, tetapi namanya Second Bank of the United States. Tapi pemegang saham dan sistem perbankannya tetap sama saja, yaitu fractional reserve banking, di mana mereka meminjamkan uang kepada masyarakat tanpa di-backup oleh emas yang memadai, dan para konsumen dikenakan bunga atas pinjamannya. Tapi proses pendirian bank ini sendiri sebenarnya sangatlah kacau, karena pada saat itu masyarakat mulai menyadari sistem yang dijalankan para bankir ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Saat itu presiden terpilih bernama Andrew Jackson mencoba membubarkan bank ini. Tapi keputusan yang diambil malah membuat Amerika mengalami depresi ekonomi, karena bank sentral mulai memperketat pinjaman uang dan tidak memberikan pinjaman baru kepada masyarakat. Andrew Jackson ini pun beberapa kali mau dibunuh, namun gagal dan pelakunya ditangkap. Tetapi dalam pengadilan ia menyampaikan bahwa ia dibayar dan diperintahkan oleh orang-orang di Eropa, dan ia harus divoniskan tidak bersalah. Dan akhirnya dia pun divonis tidak bersalah dan bebas. Pada tahun 1836, Second Bank of United States berhasil dibubarkan oleh Andrew Jackson dan berhasil melunasi hutang kepada para bankir. Pada tahun 1862, Amerika dipimpin oleh presiden bernama Abraham Lincoln. Ia kemudian mengeluarkan mata uang sendiri yang bernama greenbacks dan mencetak sejumlah 450 juta dolar. Mata uang baru ini tidak memiliki bunga. Ia adalah presiden terakhir yang berhasil menerbitkan uang sendiri tanpa sistem bunga. Tapi akhirnya ia ditembak mati 3 tahun kemudian. Dan setelah kematiannya, para bankir mulai berusaha untuk mendirikan kembali bank sentral di Amerika, juga menghilangkan greenbacks dengan cara diperketat peredarannya, sehingga menjadikan kembali mata uang dari emas. Setelah 8 tahun, mereka berhasil mendirikan bank sentral dan mengembalikan sistem uang dari emas. Tahun 1881, Amerika kembali dipimpin oleh James Garfield. Ia juga mengetahui skema penipuan uang oleh para bankir dan sangat tidak menyetujui sistem uang seperti ini. Tapi sayangnya ia juga ditembak mati. Tahun 1891, Amerika terjadinya booming perekonomian, di mana uang yang beredar sangat banyak dan sangat mudah didapatkan, sehingga perekonomian masyarakat menjadi naik, dan mereka kemudian mampu membeli rumah, mobil, dan berbagai aset lainnya. Tahun 1907, para bankir mulai tidak sabar untuk mendirikan
bank sentral pribadi di Amerika. Rothschild dan Jacob Schiff juga mengancam Amerika akan mendapatkan penderitaan dan kepanikan finansial terbesar dalam sejarah, kecuali jika kami diberikan hak untuk mendirikan bank sentral dan memegang kendali kredit yang kuat. Agen dari Rothschild, JP Morgan, mulai menjalankan misi ini. Ia juga bermitra dengan Edward Greatfield, mantan direktur Bank of England. Strateginya adalah JP Morgan dan Edward Greatfield membuat bursa saham jatuh, persis seperti apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan hak atas Bank of England di Inggris. Pada tahun 1913, ada seorang politikus Amerika bernama Woodrow Wilson yang dibiayai secara besar-besaran oleh para bankir untuk memenangkan pemilu. Ketika ia dilantik menjadi presiden bank sentral di Amerika bernama Federal Reserve pun akhirnya dibangun. Dan Kongres Amerika pun akhirnya menerapkan pajak penghasilan kepada masyarakat. Pajak ini pun dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang kepada Federal Reserve nantinya. Berikut ini adalah pemegang saham saat pertama kali Federal Reserve didirikan. 1. Rothschild Bank of London. 2. Rothschild Bank of Berlin. 3. Warburg Bank of Hamburg. 4. Warburg Bank of Amsterdam. 5. Lehman Brothers of New York. 6. Lazard Brothers of Paris. 7. Kunluk Bank of New York. 8. Israel Moses Safe Banks of Italy. 9. Goldman Sachs of New York. 10. Chase Manhattan Bank of New York. Berikut ini adalah cara Federal Reserve menciptakan uang untuk Amerika. Pertama, Federal Open Market Committee menyetujui pembelian surat hutang pemerintahan Amerika. 2. Surat hutang ini kemudian dibeli oleh Federal Reserve. 3. Federal Reserve akan membayar surat hutang ini dengan memberikan kredit ke rekening bank pemerintah, tentunya disertai dengan bunga. 4. Bank menggunakan kredit ini sebagai deposit dan cadangan uang. Uang inilah yang kemudian dipinjamkan kepada masyarakat, tentunya disertai dengan bunga. 5. Pemerintahan Amerika membayar hutangnya ke Federal Reserve melalui penerimaan pajak. Namun, tahukah kamu mengapa para bankir sangat menginginkan mendirikan bank-bank sentral yang ada di dunia? Berikut ini alasan-alasannya. 1. Sistem ini mencegah usaha reformasi perbankan di masa depan. Federal Reserve akan menjadi satu-satunya produsen uang di Amerika. 2. Ini mencegah pemerintah menciptakan sistem uang tanpa hutang dan bunga, seperti yang pernah diterapkan oleh Abraham Lincoln. 3. Sistem ini bisa dijadikan sebagai pengontrol suplai uang ke masyarakat. Walaupun ekonomi sedang naik atau turun, para bankir pemilik saham di Federal Reserve tetap mendapatkan keuntungan. 4. Dengan adanya bank sentral, tidak ada lagi campur tangan politik karena merekalah yang menguasai perekonomian negara. Tahun 1922, kutipan Presiden Amerika Theodore Roosevelt muncul di surat kabar New York Times. Dan waktu itu beliau berkata sebagai berikut. Para bankir internasional dan Standard Oil Rockefeller mengendalikan mayoritas surat kabar dan mereka mengusir para pegawai yang menolak bersekongkol untuk menutupi korupsi dan kekuatan tak terlihat mereka di pemerintahan. Sedangkan John Hyland, wali kota New York, juga sempat berkata demikian. Penguasa sebenarnya dari republik ini adalah Standard Oil Rockefeller bersama sekelompok kecil bankir internasional. Kelompok ini menjalankan pemerintahan Amerika demi kepentingan pribadi mereka. Mereka mengontrol kedua belah partai politik, menulis platform politik, dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Mereka mengontrol mayoritas surat kabar di negeri ini. Pada tahun 1929, para bankir dan pemain raksasa di Wall Street seperti John D. Rockefeller, JP Morgan, Joseph Kennedy, Bernard Baruch, dan lain-lain keluar dari bursa saham dan menyimpan uang mereka dalam bentuk emas dan tunai. Uang ini pun kemudian dikumpulkan untuk membangun Jerman kembali ketika kalah di Perang Dunia Pertama. Dan sisanya lagi dipersiapkan untuk membiayai Perang Dunia Kedua. Tahun 1930, Charles Dawes, agen dari Rothschild, Owen Young, dan Hjalmar Katz mendirikan Bank for International Settlement atau dikenal dengan BIS. BIS ini adalah
bank sentralnya bank sentral yang ada di seluruh dunia, di mana bank sentral ini melakukan transaksi dengan bank-bank sentral yang ada di setiap negara. Nah, kalau kita melihat setiap negara itu pasti sudah memiliki bank sentralnya masing-masing. Seperti di Amerika dengan nama Federal Reserve, di Prancis Bank of France, di Inggris dengan nama Bank of England, dan di Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Bank-bank sentral inilah yang kemudian nantinya akan bertransaksi dengan BIS. Baru setelah itu, bank-bank sentral inilah mengedarkan uang atau meminjamkan uang kepada pemerintahan di setiap negaranya masing-masing. Tahun 1944, pendapatan Amerika saat itu mencapai 183 miliar dolar. Tapi 103 miliar dolarnya dibelanjakan untuk Perang Dunia Kedua. Di tahun ini pula didirikannya IMF atau International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank yang dikenal sampai saat ini disebut dengan Bank Dunia. Kekuatan IMF ini sebenarnya berada di tangan Federal Reserve dan Bank of England, yaitu bank sentralnya Amerika dan Inggris. Pada tahun 1945, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan. Tahun 1950, negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua mulai meminjamkan uang kepada IMF, bahkan jumlah pinjaman mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya untuk membangun kembali negara mereka masing-masing. Di mana yang kita tahu pemenang dari Perang Dunia Kedua yaitu Amerika Serikat itu sendiri. Langkah ini kemudian digunakan oleh para bankir untuk melakukan sentralisasi ekonomi di seluruh dunia. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Bank sentral mendominasi ekonomi setiap negara di seluruh dunia. 2. Sentralisasi ekonomi regional seperti Uni Eropa atau Persekutuan Dagang Amerika Utara (NAFTA) didirikan. 3. Sentralisasi ekonomi dunia melalui Bank Sentral Dunia, sebuah mata uang dunia, dan mengakhiri kemerdekaan nasional lewat penghilangan semua tarif. Pada tahun 1963, Presiden Amerika John F. Kennedy menandatangani Executive Order nomor 11110 atau 1111, di mana di dalam isi perjanjian ini menyatakan bahwa peredaran uang kembali diambil alih oleh pihak pemerintah dari para bankir ini, yang mengembalikan percetakan uang ini bukan pada Federal Reserve tetapi kepada pemerintah itu sendiri. Namun sayangnya tidak sampai setahun John F. Kennedy kemudian dibunuh. Pada tahun 2001, seorang profesor bernama Joseph Stiglitz, mantan direktur Bank Dunia dan juga mantan penasihat Bill Clinton, pernah mengakui 4 langkah strategis dari World Bank untuk menguasai negara dan memperkaya para bankir. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Privatisasi. Pemimpin nasional akan ditawarkan 10% komisi untuk menjual aset-aset nasional. Uang akan disimpan di dalam rekening Swiss. 2. Liberalisasi pasar modal. Dana dari luar negeri harus dibiarkan bebas masuk untuk berspekulasi di real estate dan mata uang. Saat keadaan tampak menjanjikan, uang ditarik untuk menciptakan kekacauan ekonomi. Yang ketiga, penentuan harga pasar. Harga makanan, air, dan gas dinaikkan sehingga menyebabkan keresahan sosial yang berujung ke kerusuhan, sehingga modal akan lari ke luar negeri dan pemerintah menjadi bangkrut. Dan yang keempat, perdagangan bebas. Ini adalah tahap di mana korporasi internasional akan memasuki pasar Asia, Latin Amerika, dan Afrika pada saat mereka sendiri menggunakan tarif masuk bagi produk agrikultur negara dunia ketiga. Jadi negara dunia ketiga itu seperti negara-negara yang saat ini berkembang. Ini terasa sekali
seperti yang saat ini sedang terjadi. Sederhananya seperti ini teman-teman. Apabila Indonesia ingin melakukan ekspor ke negara maju, otomatis mereka akan dikenakan pajak yang setinggi-tingginya dan dipersulit secara administrasi. Namun sebaliknya, ketika negara-negara maju, negara-negara itu ingin masuk dan menjual barang-barang dan produk-produk mereka ke dalam negeri, itu mereka sangat dipermudah. Dan saya pun belum begitu yakin apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Ya, sampai di sini teman-teman, bagaimana sejarah sampai terjadinya sistem kapitalis yang berada di dunia ini. Selanjutnya saya akan serahkan semuanya kembali kepada teman-teman. Seperti apa tanggapan kalian? Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Berikutnya, apakah Indonesia bisa keluar dari sistem kapitalis ini? Itu bisa, asalkan kita semua masyarakat bekerja sama untuk membantu pemerintah. Namun pertanyaannya, apakah ada pemerintah yang berani untuk menentang sistem kapitalis seperti ini? Kalau ada, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Demikian teman-teman penyampaian saya dan bagaimana mengisahkan tentang sejarah para bankir untuk menguasai perekonomian dunia. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.